Ya, soal moral. Nah, ini dicontohin lagi ya. Tadi kan udah soal apa? Soal apa tadi? Hukum ya. Soal hukum. Terus soal apa lagi tadi? Misalnya kebahagiaan. Soal moral. Jadi Komsofis tuh ngomong bukan hanya satu aspek loh. Banyak aspek dia ngomong. Dan ada benernya gitu. Soal moral. Ini pun kesepakatan aja kok. Maka nggak heran hukum moral di setiap daerah juga beda. Saya tadi katakan hukum moral ya. Salah satunya ya ini apa? Poliandri sama poligami ya. Itu udah beda ya. Antipon dan seorang Komsofis berkata bahwa orang boleh tenang-tenang saja melanggar hukum tanpa perlu merasa bersalah asal tidak ada yang melihatnya. Sebab katanya hukum dan ketaatan pada hukum melulu soal kesepakatan antar dua pihak saja. Maka yang satu boleh melanggar hukum kalau pihak yang lain tidak mengetahuinya. Ya, kalau saudara lagi ngendarain mobil gitu, motor, polisi nggak ada kan ya saudara bebas-bebas aja ya. Karena saudara kan kita kan bukan untuk taat hukum, kita kan taat polisi kan gitu ya misalnya. Ini kan ya hari-hari yang kita hidupi ya. Kalau saudara buat dosa nggak ada pendeta ya nggak apa-apa gitu. Buat dosa kagak ada misalnya apa ya? Buat dosa kalau nggak ada ketahuan mah nggak kenapa-napa kan gitu. Kita kan nggak tanda kutip di situ pun nggak mengakui Tuhan akhirnya gitu kan. Ateis dalam arti praktikal ya gitu. Bahkan kita nggak percaya Tuhan ada dalam praktikal ya gitu. Kita sih ngomongnya sih tahu ada Tuhan ada gitu. Tapi buat dosa kalau nggak ada yang tahu ya nggak apa-apa kan gitu. Nggak malu juga kok. Pada intinya saya buat dosa bukan takut berdosa kok, takut muka saya malu aja gitu. Jadi kan maksudnya ini apa ya? Cuman dua pihak gitu. Ya dalam hal ini Komsofis bener dong gitu. Bener kan? Emang begitu kan? Benernya tapi penuh sindiran gitu ya, hati-hati ya. Seperti semua itu adalah relatif di mata Komsofis, tidak terkecuali agama. Bayangin. Aspek apa aja tadi? Kebahagiaan, hukum, moral, agama masuk. Ini udah 4 ya. 4 aspek dia ngomong loh. Ini banyak aspeknya. Agama juga begitu katanya. Kritias nih seorang yang dipengaruhi oleh cara berpikir Komsofis ya. Kritias sendiri bukan Komsofis ya, tapi dia dipengaruhi cara berpikir. Kita bisa ya dipengaruhi oleh cara berpikir apa tertentu, tapi kita sendiri bukan masuk ke situ. Bisa dong. Kayak contoh kemarin saya di Facebook ada posting ini ya. Ada orang WA saya. Terus dia bilang, "Pak, makasih atas khotbah di YouTube dan ini apa kelas-kelas di YouTube gitu." Terus saya bilang gitu, "Bapak udah nonton sampai full gitu." "Waduh Pak, bukan nonton lagi, saya udah nonton 2 kali Pak." "Waduh," saya bilang, "ini anak-anak di kelas saya, murid saya aja nggak tentu nonton 2 kali. Ini maksudnya nonton ya sekali aja di kelas gitu. Itu pun sambil nonton TV tadi kan kayak Bu Jenny ya. Mungkin saya nggak tahu ya Bu Jenny sambil nonton TV apa gitu. Itu pun ya sambil nonton TV atau sambil dengerin lain sambil nggak konsen gitu. Bapak bisa sampai 2 kali nonton apa yang saya ajarkan." Maksudnya Bapak itu kan tidak masuk kelas ini ya, tapi bisa dipengaruhi oleh cara-cara berpikir yang saya ajarkan gitu. Ini bisa gitu, kayak Kritias ini kan nggak masuk Komsofis, tapi dia ini dipengaruhi oleh cara berpikir Komsofis gitu. Itu boleh ya, bisa. Bahkan bukan hanya bisa, memang seringnya kita juga begitu kok gitu. Kita banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang kita tidak duga gitu kadang-kadang. Meski dia adalah bangsawan Athena ya, bayangin bangsawan Athena nggak perlu uang lah gitu. Dia nggak kayak Komsofis ceramah atau menggeluti retorika demi uang, nggak butuh uang, orang banyak kok uangnya bangsawan Athena. Dan bukan Komsofis mengatakan bahwa apakah dewa itu ada, kata dia. Bagi seorang yang lain mungkin dewa ada, tapi bagi yang lainnya mungkin dewa dianggap hanya penemuan pihak penguasa untuk menggajar mereka yang melanggar hukum secara diam-diam. Ya, bayangin ya. Jadi dewa itu ada apa nggak sih? Ya kalau lu belajar agama ya dewa ada lah. Supaya apa ya? Supaya lu nggak buat dosa lah. Lu bayangin lu ada Tuhan aja kadang-kadang lu buat dosa, lu bilang nggak ada Tuhan lagi. Yang kamu ya lu bisa hancur hidup lu gitu. Jadi Tuhan ada apa nggak? Ya Tuhan adain aja lah. Kalau Tuhan diadain kan lebih bagus juga kan. Ada banyak orang nggak melanggar gitu kan. Ini kata Kritias. Ada banyak orang kan. Kita kenapa butuh pemimpin? Kenapa harus ada pemimpin? Kenapa pemimpin harus ditaati? Salah satunya kan karena ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan ya nggak perlu repot-repot gitu. Ini nantinya akan ya kecurigaan ini dituliskan oleh kaum Marxis ya pada gilirannya ya. Kritias katakan bahwa supaya orang bersedia mengikuti aturan hukum ya perlu dibuat ancaman hukuman. Ya, ada ancamannya. Namun untuk menjamin bahwa orang benar-benar menaati hukum bahkan ketika sendirian pun perlu diciptakan semacam saksi ideal. Aduh, ini saya ketutupan. Yang melihat segala sesuatu dan mendengar semua. Singkatnya ditemukan dewa gitu. Kalau Indonesia ada Pak Presiden Jokowi misalnya, ya orang bisa menaati hukum ya karena ada presiden. Tapi kalau di saat-saat tertentu saudara sendiri nggak ada Pak Jokowi,
nggak ada polisi, siapa yang membuat saudara bisa menjamin saudara bisa taat hukum? Ya Tuhan, ya dewa. Kita ciptain aja dewa. Paham ya? Jadi berpikirnya dari arah bawah nih. Kecurigaan dari arah bawah. Kita ciptain dewa supaya apa? Supaya orang hidupnya lebih taat hukum gitu. Jadi ini ada suatu ilustrasi yang menurut saya baik sekali ya. Saudara Bapak Ibu bayangin ya, Bapak Ibu punya cincin yang bisa menghilang. Ketika Bapak Ibu pakai, cincin menghilang gitu. Kayak saya udah sampaikan ini, nggak tahu ya di mana, pokoknya saya ulangin lagi dikit aja. Cincin dipakai menghilang gitu. Kira-kira ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Udah cincin dipakai menghilang gitu. Yang cinta uang bisa ngerampok bank, yang suka seks bisa memperkosa orang, yang itu udah yang benci sama orang bisa bunuh orang, dia hilang kok, habis itu dia pakai cincin hilang lagi kok, nggak ada yang tahu kok. Bayangin deh. Ya manusia taat pada hukumnya karena ada aturan di atasnya, ada Tuhan lah. Kita ciptain aja Tuhan, kita ciptain dewa. Ini begitu sinis ya, kata-kata yang sinis gitu. Ya sayangnya banyak orang hidup cara seperti itu ya, masalahnya gitu. Bertuhan cuma takut neraka gitu ya. Sinis sekali hidupnya. Bertuhan cuma takut neraka, takut dibuang ke neraka gitu. Itu orang-orang sinis hidupnya justru. Dia nggak merasakan cinta kasih Tuhan dan seterusnya ya. Itu orang-orang yang sinis. Kita dalam kelas apologetika ya, nanti coba di kelas saya akan ajar ya. Kita tuh kalau orang-orang ateis tuh ada problem of evil gitu ya. Problem kejahatan. Mengapa dunia ini ada kejahatan gitu? Kalau ada Allah, benar ada Allah, kenapa ada kejahatan? Kita tuh ya, problem orang Kristen tuh bukan itu loh saudara. Problem orang Kristen tuh problem of goodness namanya. Problem kebaikan. Saudara bayangin ya, kenapa manusia bangsat kayak saya masih dikasihi Tuhan? Saudara, saya bisa bayangin gak? Kenapa manusia bangsat seperti kita ini masih dikasihi Tuhan? Tapi orang Kristen yang nggak pernah bersyukur, nggak pernah memeriksa hidupnya, ya udah jalan begitu aja sampai dia mati gitu. Nggak pernah ada persyukuran seperti itu ya. Kenapa ya keluarga seperti yang nggak layak dikasih Tuhan masih ada cinta kasih Tuhan di dalamnya gitu? Kenapa besok saya masih bisa hidup gitu dengan hidup yang seperti ini berantakan gitu, nggak ada makna. Baca buku malas kadang-kadang gitu, misalnya gitu. Kenapa ya? Itu problem of goodness namanya. Kita yang suka syirik dengan orang lain gitu, masih dikasih kehidupan, masih dikasih harta, masih boleh mengucap syukur. Kenapa ya? Orang Kristen harusnya berpikir seperti ini Bapak Ibu, bukan sibuk ngurusin ateis lah yang lu ngomong ini sini gue apologetikin. Jangan-jangan kita juga perlu apologetik Bapak Ibu. Kita perlu apologetik untuk diri kita, jangan-jangan. Karena kita nggak pernah mengakui Tuhan kok gitu. Kita just mengakui Tuhan dalam ranah mitos, bukan logos gitu. Mitos tuh, saudara tahu ya, mitos tuh diakui keberadaannya tapi tidak pernah dipikirkan. Karena tidak nyata gitu. Itu namanya mitos ya. Mitos tuh bukan nggak ada dalam arti itu mitos doang tuh nggak ada, itu bukan seperti itu, bukan. Mitos tuh ada, tetap ada tapi tidak dianalisa, itu mitos namanya. Mitos itu seperti itu ya. Itu mitos. Kita banyak sekali melakukan mitos masalahnya dalam kekristenan. Nah ini Prodikos ya berpandangan bahwa para dewa adalah buatan manusia yang memproyeksikan atau memantulkan segala sesuatunya yang bermanfaat bagi dirinya ke alam gaib, yakni dunia para dewa. Pada gilirannya dilanjutkan oleh sang filsuf bernama Feuerbach. Ya, Feuerbach terkenal sekali ya dengan mengatakan bahwa sebenarnya bukan Tuhan ciptain manusia, tapi manusia yang ciptain Tuhan gitu. Itu Feuerbach. Ya ini sebelum Feuerbach, jauh sebelum Feuerbach udah ada namanya Prodikos ya, orang ya ini ya, maksudnya filsuf ya mengatakan seperti itu ya. Nah, dewa itu buatan manusia yang memproyeksikan atau memantulkan segala sesuatunya yang bermanfaat bagi dirinya ya, ke alam gaib ya, dunia para dewa. Jadi kenapa sih kita percaya Tuhan atau kenapa sih kita buat Tuhan? Ya karena ada perlunya aja gitu. Kita butuh Tuhan kok, gitu. Makanya kita ciptain Tuhan. Gitu. Kita butuh Tuhan untuk membuat hidup kita lebih disiplin, membuat kita tidak berdosa, buat manusia lebih baik, buat manusia lebih tertib, bahkan buat manusia lebih mau belajar, mau bertumbuh gitu ya. Kita ciptakan Tuhan lah. Dengan segala konsensus yang ada kita ciptakan Tuhan, marilah kita ciptakan Tuhan. Ini pandangan dari bawah ya. Pandangan yang super sinis saudara. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sinis ya saudara. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sinis. Pandangan konsumtif terhadap pengenalan akan sesuatu pun selalu bersifat ya tidak ada yang absolut ya atau objektif ya. Jadi nggak ada yang absolut lah.
Orang semua tergantung manusia kok. Manusia kan nggak absolut ya. Kalau manusia aja kan beda ya. Bapak Ibu kesukaannya sama saya beda gitu. Kesukaan Bapak Ibu beda. Kesukaan kita aja beda. Boro-boro kesukaan kita beda. Kesukaan saya aja berganti-ganti gitu. Bukan hanya saya sama Bapak Ibu beda nih. Saya sendiri berganti-ganti. Diri kita sendiri berganti-ganti. Kemarin ada yang nanya saya di dalam seminar filsafat ya. Dia tanya saya gini, Pak, kita kan pokoknya intinya lagi ngomong ini ya, apa? Membuat orang bahagia dengan cara apa? Dengan cara memberitakan kebenaran, ketulusan, kejujuran dan seterusnya. Terus ada yang tanya saya begini, Pak, kita kan nggak bisa buat orang lain bahagia. Bahagia mereka sama kita kan beda. Nah, ini mau pakai kaum sofis ceritanya gitu. Saya katakan gini, ya iya benar. Bahkan bukan hanya bahagia, bukan hanya ini, bukan hanya kita tidak bisa pasti membuat orang lain bahagia, kita aja nggak bisa pasti membuat diri kita bahagia. Saudara coba pikirkan ya, misalnya besok gitu ya, saudara mendapat, ya tergantung ini yang cinta apa nih. Kalau cinta uang misalnya besok saudara bangkrut gitu, saudara apa bahagia ya? Kagak lah gitu. Saudara yang cinta, misalnya cinta keluarga, enggak, cinta kan nggak selalu uang ya, cinta keluarga, cinta pekerjaan, saudara dipecat gitu, saudara nggak bahagia kan gitu. Ini saya bagian dari Agustinus ya, pengalaman dari Agustinus. Saudara nggak mungkin bahagia kan kalau besok kehilangan itu semua kan. Saudara merasa hari ini bahagia, ya saya bahagia Pak, besok nggak tentu bahagia kan. Atau kemarin saudara bahagia, hari ini nggak bahagia kan. Besok nggak tentu. Padahal dalam kekristenan dijanjiin apa? Damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera kekal loh, bukan berganti-ganti. Kenapa? Orang Kristen bisa hari ini bahagia, besok nggak bahagia. Kata Agustinus gini, karena yang dia pegang itu bukan yang kekal. Kalau yang dia pegang itu Tuhan itu kekal. Hari ini, besok, sampai seterusnya masih ada. Yang dia cita-citakan, dia impikan adalah Tuhan. Jiwa dia berhenti di dalam Tuhan. Bahagia selamanya. Kenapa orang Kristen banyak yang gak bahagia atau bahagianya sementara? Simpel aja, karena yang dipegang bukan Tuhan kok. Gitu. Paham ya? Simpel aja, yang dipegang bukan Tuhan kok. Selama ini gitu. Jadi yang gak bahagia gitu. Singkatnya ateis lah, kegampangnya gitu. Tapi kita nggak boleh, maksudnya ateis langsung masuk neraka dan seterusnya. Itu judgmental banget ya, sebabnya menghakimi terlalu berlebihan ya. Maksudnya kita dalam hidup ini kan ada namanya pertumbuhan, proses dan seterusnya gitu. Nah kita percaya dalam Kristen itu keselamatan itu anugerah ya, bukan diusahakan oleh manusia dan seterusnya. Bukan itu ya. Keselamatan itu murni anugerah dari Tuhan gitu. Anugerah ini tapi meliputi banyak hal yang membuat kita terus bertumbuh ya, bukan anugerah yang stuck gitu. Pertumbuhan itu juga anugerah ya. Pertumbuhan itu juga anugerah. Benda-benda yang kita amati selalu berubah dari waktu ke waktu. Contoh ya, dulu kita anggap suatu barang tidak berguna. Pada giliran lain, barang itu bisa menjadi berguna. Kita perlu barang itu. Gitu. Orang pun kita anggap gitu. Dulu kita nggak ini orang siapa sih gitu. Ya itu. Sekarang kita ini ya. Kenapa sih orang misalnya gini? Ada orang ya misalnya. Makanya saya udah katakan ya, Bapak Ibu nggak bisa judgmental habis-habisan orang gitu. Kita tuh cuma bisa tahu apa yang benar-benar kelihatan oleh mata kita ya, fenomena aja gitu. Nomenanya tuh kita nggak tahu gitu, hati manusia itu kita nggak tahu. Bapak Ibu jangan sok tahu lah. Gitu. Belajar filsafat, belajar teologi jadi sok tahu gitu, jadi Tuhan itu sifat yang buruk ya. Nah itu, tapi gini ya, apa? Aduh saya lupa ya tadi mau ngomong kemana arahnya. Karena kebanyakan ininya, apa namanya kutipannya. Mau ngomong ke sini, kutipan ke sini supaya maksudnya kebanyakan openingnya. Tadi saya mau ngomong, maksudnya gini, oh ya ini, ya kenapa sih banyak orang tuh ini apa khotbah sampah gitu diambil juga gitu. Khotbah sampah, orang buku sampah dibaca juga gitu. Kenapa sih? Salah satunya ya, yang dia tahu cuma sampah gitu. Makanya ya ada sampah ya dia makan juga gitu. Saya waktu itu pernah kuliah sama Pak Medi juga ya, Pak Medi pernah contohin kayak gini ya. Orang punya 10.000 gitu. Dia bisa makan apa? Ya dia bisa makan warteg, makan pakai telur, makan ini gitu. Orang punya 6.000 ya masih bisa makan nasi pakai apalah, kangkung lah. Punya 2.000 masih bisa beli roti. Orang nggak punya uang, yang di depannya hanya sampah, makan sampah. Kenapa sih banyak orang tuh ya baca buku sampah ya tetap dibaca gitu. Karena yang dia tahu cuma sampah gitu ya. Atau kemungkinan keduanya dia sampah memang. Ya sampah kan sukanya sampah. Sampah ya nggak bisa suka nasi padang lah gitu. Sampah ya adanya di tumpukan sampah lah. Maksudnya gini contohnya. Maksudnya gini. Kita apa ya jangan terlalu heran gitu.
pertama ya jangan judgmental, saya udah bilang jangan menghakimi. Tapi kedua jangan terlalu heran kalau ada orang, ini saya udah bilangin dia Pak dari 10 tahun yang lalu loh Pak, kalau ajaran kayak gini tuh sesat, kemakmuran tuh sesat, lo nggak boleh ikuti gitu. Ini orang masih aja ikut Pak gitu. Percaya Tuhan tuh demi uang, percaya Tuhan tuh demi damai sejahtera yang sementara gitu Pak. Saya udah ingetin dia loh, maksudnya ini kamu jangan begitu, mentang-mentang ke gereja dikasih minyak, dikasih apa, dijenguk gitu-gitu jadi kamu senang. Jangan begitu. Saya udah ingetin dia dari 10 tahun yang lalu Pak, bayangin gitu. Ya, saya bilang jangan terlalu heran gitu, karena yang sampah ya ada itu bukan sampah kok gitu. Ya kita juga semua sampah kok sebenarnya sama, tapi kita sampah yang diambil oleh Tuhan gitu sebenarnya. Ya kondisi dan keadaan manusia tidak stabil ya. Nah ini relatif jadi semuanya, karena kondisi manusia tidak stabil ya. Contoh makan ketika seorang sakit bisa dikatakan hambar. Bayangin ya, sisi apa aja tadi saya udah ngomong ya, 4 ya minimal. Tadi kebahagiaan, ini Komsofis ini ngomong dalam banyak hal loh. Kebahagiaan, hukum, apa nih? Moral, agama, apa lagi? Agama itu termasuk dewa agama ya maksudnya. Benda itu kan waktu terbuka ya. Saya tambahkan manusia bisa 6 tuh udah 6. Kondisi manusia, psikologi, dia ngomong dari psikologi 7 udah 7. Ini banyak berbagai aspek yang ngomong. 7 kondisi dan keadaan manusia tidak stabil. Psikologi manusia itu nggak stabil. Contoh makan ketika orang sakit bisa dikatakan hambar atau tidak enak, berbeda dengan orang sehat, bisa aja gitu. Bisa juga sebaliknya ya. Sudah 7 aspek dia ngomong. Manusia adalah ukuran bagi sesuatu. Makanya ya nggak heran dia ngomong manusia ukuran segala sesuatu ya. 7 aspek itu dia lihat manusia kok semuanya yang ini gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mempelajari seseorang hati-hati ya, maksudnya udah dianggap sesat, tapi dianggap sesatnya itu bagaimana gitu, jangan langsung sesat. Pokoknya dia sesat Pak gitu. Pokoknya dia sesat aja gitu. Ya dianggap sesatnya bagaimana gitu, maksudnya tahu nggak yang benarnya bagaimana gitu, tahu nggak yang sesatnya yang tidak sesatnya bagaimana gitu. Manusia ada ukuran sesuatu untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada mereka sehingga mereka tidak ada. Nah, ini lagi cuaca 8 masuk, angin yang tadi ini kan angin kan kalau orang sakit sama ini beda ya, udah 8 ya. Objektif nggak bisa bisa mengukur, kita kalau mau objektif pakai ukur temperatur ya. Ini kalau kata Socrates kebalikannya jawaban lain ya, ini jawabannya ada sebenarnya banyak ya. Jawaban lain, udara itu sendiri berubah-ubah. Tadi ya udara sendiri sebenarnya berubah-ubah kok. Jadi Bapak Ibu, penentu segala sesuatu bukan manusia lah, ada udara lah. Manusia besok mati semua, Tuhan nggak berduka cita lah. Tuhan kan penciptakan juga burung, menciptakan juga tumbuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Emang untuk apa? Emang beda manusia? Sama lah. Manusia mati, 6.000 orang mati, mesti kita semua mati di sini, yang nggak kenapa-napa lah. Tuhan nggak bersedih lah. Maksudnya ini saya ngomong dari ini ya, Pak, sarkastik gitu ya. Tuhan nggak butuh manusia lah, gampangnya gitu. Tapi manusia lah yang butuh Tuhan gitu. Ya benar kata Komsofis, manusia butuh Tuhan kan, bukan Tuhan butuh manusia. Ya jawaban lain, ini udara berubah-ubah ya. Jadi manusia bukan objektivitas itu sendiri, manusia bukan penentu segala sesuatu, ada udara juga lah, ada hewan juga lah. Ataupun kalau cuma manusia, ada manusia lainnya juga lah, bukan hanya manusia doang. Nah, udah ya ini. Kalau saya tidak merasakan sesuatu, maka sesuatu tidak ada bagi saya. Ini relatif pada manusia ya. Dianggap manusia yang tertinggi, pusatnya. Protagoras katakan perihal keindahan. 9 masuk keindahan, keburukan, keadilan. 9, 10, 11 ketidakadilan itu adalah apa yang dipercaya polis tertentu sebagai demikian, dan kemudian dijadikan hukum karena berkenaan dengan adil dan tidak adil, saleh tidak saleh, itu semua tidak memiliki kodrat dalam dirinya. Ya, itu lagi. Saleh kan tergantung agama mana yang ngomong. Adil kan tergantung kamu dari hukum mana yang ngomong. Sudut pandangnya beda. Saleh tergantung. Dan seterusnya ya. Buruk kan tergantung, itu semuanya. Dalam berdebat, Protagoras mengatakan pada murid-muridnya bahwa kita harus mencela sekaligus memuji lawan kita. Tapi bayangin ya, ini Komsofis yang begitu pun masih mengatakan ya, ini salah satu Komsofis. Dalam berdebat kita harus mencela sekaligus memuji lawan kita. Sebab pandangan lawan sering berat sebelah, namun tetap memiliki secercah kebenaran. Jadi orang jahat pun, tanda kutip ini saya ngajarin Komsofis secara parsial banget ya, saya langsung katakan orang jahat gitu. Padahal nggak semua Komsofis orang jahat ya maksudnya. Beberapa gitu. Kebanyakan gitu kan masih lebih baik ya bahasanya, bukan semua. Namun tetap memiliki secercah kebenarannya. Jadi dengan orang-orang yang sesat pun Bapak Ibu masih bisa belajar kok sebenarnya. Kalau kata Hegel tuh gini ya,
jam yang mati. Bapak Ibu pernah lihat jam yang mati ya? Jam yang mati itu minimal benar 2 kali dalam sehari. Jam yang mati. Mati jam berapa nih? Jam 12 mati. Minimal jam 12 siang sama jam 12 malam dia benar. Itu jam yang mati loh Bapak Ibu. Apalagi orang sesat doang. Manusia yang sesat. Ini jam yang mati aja ada benernya. 2 kali. Tapi bukan 200 kali ya, 2 kali ya. Jadi ya nggak usah optimis banget dengan penyesat. Tapi juga jangan, bisa kita belajar lah. Boleh lah. Kira-kira. Tapi selama masih banyak pengajar ya belajar lama pengajar dulu aja lah. Penyesat ntar aja lah. Belakangan aja gitu. Pada gilirannya dilanjutkan oleh Hegel dan dialektiknya. Nah ini sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sudah banyak ya saya rasa.